Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat semua yang ada di Palembang dan sekitarnya dimanapun berada. Alhamdulillah, hari yang penuh dengan keberkahan ini saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Sesuai dengan yang tertulis di baju saya, RDPS, Ratu Dewa Prima Salam. Kak Ratu Dewa, apa kabar? Alhamdulillah, Tuhan Guru saya sehat walafiat. Prima Salam. Saya kalau di depan orang banyak saya panggil Pak Prima Salam. Tapi kalau sedang berdua Prima Salam. Nah ini kita ditengok orang banyak saya panggil Pak Prima Salam. Kak Ratu Dewa. Siap. Kalau ditengok dari wajah, apalagi baleho, ternyata lebih muda dari baleho. Iya. Amin ya Allah. Tahun berapa Kak Ratu Dewa lahir? Tahun 1969. 1969. Siap, ya. Di mana? Di Ogan Komering Ilir, tepatnya di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Warakuang, sebuah kabupaten perbatasan dengan Kota Palembang. Perbatasan Kota Palembang. Ya. Terus mulai sekolah meninggalkan kampung halaman? Ya, saya ini Ustadz Tuan Guru merantau, jauh dari orang tua, tamat SD, SMP, SMA, serata 1, serata 2, jauh dari orang tua. Konsepnya sederhana Ustadz, kerja keras, berjuang, selalu minta ridho, doa dari orang tua, khususnya ibu, emak saya, karena saya orang kampung. Apa yang membuat Kak Ratu Dewa berpisah dengan orang tua jauh? Karena saya ingin mandiri, Ustadz. Saya ingin mandiri, merantau jauh, dan ada kisah yang menarik sebenarnya, Ustadz. Ya, saya kuliah mulai tahun 92, selesai tahun 2000, kuliah tahun 87, selesai 92. 87 itu masuk di mana? Masuk di UIN. IAIN dulu ya? IAIN Raden Patak, Ustadz. Fakultas? Fakultas Usuludin. Fakultas Usuludin. Iya, Fakultas Usuludin. Ketika mau wisuda sarjana, mak saya bilang, Ustadz, katanya panggilan kecil saya Iwan. Wan, katanya, kalau kamu sudah selesai serata 1, saya kepengen nanti kamu seperti bapak itu. Bapak itu adalah orang yang hadir ketika saya wisuda sarjana. Dia kasih sambutan? Kasih sambutan, Ustadz. Seorang sekretaris daerah. 1 April 2019, doa mak tadi benar-benar diijabah oleh Allah. Betul-betul jadi sekda? Benar-benar jadi sekda, Ustaz. Masya Allah. Saya bukan mau cerita kesuksesan seorang Ratu Dewa, Ustaz, tapi saya ingin cerita bahwa itulah bagaimana cara Allah mengijabah doa seorang mak saya. Doa ibu? Doa ibu, Ustaz. Ada kerja keras. Apakah karena doa ibu itu lalu Kak Ratu Dewa jadi bekerja keras, atau karena kerja keras itu menjadi sukses? Semuanya rahasia Allah SWT. Tapi saya yakin semuanya mengkristal menjadi satu, jadilah sosok Kak Ratu Dewa. Iya. Puncak dari PNS adalah sekda. Sekda, ya? Ustaz, sekda. Lalu kemudian mengundurkan diri dari PNS. Setelah sekda, saya diberi amanah sebagai penjabat wali kota 9 bulan, Ustaz. 9 bulan jadi pegawai negeri sipil, 31 tahun 5 bulan. 9 bulan jadi PJ wali kota, kembali jadi kepala sekda. Karena regulasi yang mengatur, saya harus berhenti. Pensiun dini sisa 5 tahun lagi, Ustaz. Masih ada 5 tahun lagi? Masih 5 tahun. Keluarga? Keluarga mayoritas di kampung. Banyak petani, ada sebagian jadi guru kepala sekolah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa, inspiratif. Mudah-mudahan anak-anak muda kita yang bisa saya ambil pelajaran mandiri, jangan pernah menggantungkan hidup pada orang tua dengan password 3 huruf, mak, iya. Putus belanja, mak, uang jalan, mak, motor, mak, mobil, mak, nikah, mak, punya anak, mak. Lalu kemudian cita-cita tinggi, kemudian yang bagi saya yang sekolah agama yang menarik itu ya alumni IAIN bisa jadi sekda. Siap, Sob. Itu menjadi motivasi yang selama ini orang merendahkan, menjatuhkan. Jadi mandirinya, cita-cita tinggi, doa ibu, berbakti kepada orang tua, membahagiakan keluarga, mengharumkan nama kampung halaman. Dan Ustadz, ini saya lukiskan dalam 3 buah buku, Ustadz. Ada buku? Kisah ada 3 buah buku. Kisah hidup saya ini semoga menjadi inspirasi. Sekarang sudah ada di pasaran semua. Iya, kalau manusia mati, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan biografi, cerita yang indah. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Dan ada kenangan yang indah dari Kak Ratu Dewa. Tapi bukan berarti hidup sudah berakhir. Justru ini baru hanya 1 episode kehidupan. Kita singgah sebentar ke Pak Prima Salam. Kalau Pak Prima Salam nih lahirnya? Lahir di Palembang, Ustaz. Palembang? Tahun? Tahun 1986. 86. Tapi Ana belum tahu Ustaz, sama bidan apa di rumah sakit. Tahun 1986, 11 Agustus
1986. Iya. Jadi insya Allah 38 tahun sekarang. Ustaz. 38. Iya, 38 Sekolah? tahun. Sekolah sekarang alhamdulillah sudah nambah S2 Ustaz. Masya Allah. Iya, S2. Sama-sama S2 ya? Iya. Mandiri juga ya? Alhamdulillah Ustaz, mandiri Ustaz. Dulu kuliah lulus UMPTN di Unila. Iya. Jadi papa itu kan kalau di PNS itu kan dia itu ketua masjid Ustaz. Iya. Mama ibu rumah tangga. Iya. Dengan 10 beradik, dia ngurusin ombai saya. Jadi saya lulus kuliah di Unila, Fakultas Ilmu Fisip kan, ilmu politik. 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 Jadi pada saat semester 4, saya telepon adik Ustaz. Kan selalu bohong suka ibu mama kan. Itu kalau mama tuh kalau saya intip jam 1 malam Ustaz suka makan makanan bekas kita. Ya Allah. Ya kan? Jadi telepon, "Dek, makan apa? Kamu?" "Makan ini," katanya, "makan daging." "Gak usah bohong," kata dia, "besok lagi." Sudahlah, kasih tau lah. Dia tuh nyari kita. Oh. Karena dia tuh kuliah Lampung, kita ngirim dia duit gitu ya. Aku semacam berdetok kan. Akhirnya gimana cara supaya saya berhenti dari Unila, stop out. Akhirnya ada satu cara, saya stop out dari Unila balik ke Palembang jadi pengawas lapangan saat saya kerja. Pengawas itu kontraktor, pengawas lapangan sama teman saya sendiri di sini. Belajar. Akhirnya pada saat itu alhamdulillah Allah menakdirkan saya jadi developer, kontraktor. Nah, karena mungkin berkahnya rezeki yang didapat oleh kedua orang tua saya ini, Ustaz. Nah, jadi putuslah kuliah. Pada saat udah berhasil di developer, kontraktor, akhirnya nyambung lagi kuliah Ustaz, S1 yang saya kuliah. Karena ibu kan pengen banget jadi sarjana. Saya menghidupi 3 orang adik saya. Ibu ingin Bang Prima Salam jadi sarjana. Iya, sarjana. Jadi terakhir Ustaz, singkat cerita 2017 24 Desember Ya. mama masuk rumah sakit udah 2 kali. Jadi saya karena sakitnya itu diagnosa di RSCM pada waktu itu kanker darah. Jadi pada waktu itu dari Palembang di Caritas saya pesan pesawat Ustaz. Ya. Pakai pesawat SOS private jet itu karena pegang uang sendiri kan Ustaz. Apapun kita lakukan untuk ibu. Karena mama lah yang selalu aku lihat tiap malam selalu ini kan. Ya. Sudah berangkatlah dari Caritas terbang ke Jakarta Ustaz. Mama sadar pas mama nanya, "Prim, berapa kau itu sewa pesawat ini? Pesawat sehari ini gitu kan, private jet itu." Ya. 15 juta kata uang. Ya Allah, Prim, mahalnya. Enggak tahu Ustaz, pesawat itu 380 juta. Ya Allah. Ya kan? Sekali berangkat kan pada waktu itu. Sudah 6 bulan di RSM akhirnya terus memburuk Ustaz. 2019 kan ada kontestasi pileg, Ya. pilpres. Anak ini lupa ngomong sama mama. Minta izin restu, tapi mama sudah kuning Ustaz, sudah kuning. Nah, sebelum mama ini saya pesan pesawat lagi Ustaz untuk berangkat ke Pineng kan, karena Berobat di Pineng. Pineng, karena beberapa kali hubungan kontak sama dokter Pineng. Pesawat sudah datang, belum bisa untuk berangkat karena kalau dia berangkat pecah pembuluh darah. Ya. Karena di IC kan, kalau itu cairan semua sudah badan. Tapi yang punya dokter pesawat segala macam, nggak apa-apa, nggak jadi cancel. Tapi saya bilang, tolong sekali lagi dicek darah, tekanan darah segala macam. Sudah 5 kali nggak bisa. Nah sebentar aku nak ngomong dulu sama ibu aku, sama mama aku. Aku ini lupa ngomong, kataku. Saya ini mau nyalon anggota DPRD provinsi. Mah, kan dulu kan masa kampanye kan panjang Ustaz. Ya. Mah, aku nih nak nyalon anggota DPRD provinsi. Ya. Inilah kata terakhir mama Ustaz. Dia gini, "Kau tuh wali kota nak." Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai pileg ini, menang aku. Semangat. Periksa sekarang dokter, tolong periksa. Tolong periksa mama. Dibawa lagi mau kali, rupanya Ustaz tekanan darah, jantung segala macam lebih bagus dari orang normal. Berangkatlah kata dokter RSCM. Berangkat ke Penang. Berangkatlah ke Pineng. Ya. Berangkat ke Pineng langsung di Pineng tak ngomong apa lagi masuk ICU, meninggal di Pineng 2 hari. Allah maafillah. Tahun 2017 24 Desember malam. Iya, 24 Desember. Jadi aku di situ pelajarannya seluruh hidup kita dimanapun malaikat nunggu kita. Aku tidak pernah tahu, anak tidak pernah tahu itu mama tuh dimandikan orang saya nggak kenal Ustaz. Ya. Dengan ibu-ibu kan, Ya. yang daun-daunnya dari pohon-pohon yang diambil langsung, Daun bidara. ditumbuk segala Daun macam, bidara. disolat ke di Masjid Pineng, Ya. di kafani di Pineng situ. Sampai papa ngomong, "Prima, cobalah pesawat tadi kau belok ke baik. Tak jadi malaikat itu ngembek mama kau." Udah ditunggu udah di Pineng sini. Itulah dinaikin oleh Allah tuh. Ya. Dari situlah aku tak ada guna duit.
Sekarang tinggal papa kan, papa. Tapi meninggal ibu tidak down ya. Terus berjuang. Maksimal Ustadz. Duduk sebagai DPR Alhamdulillah. provinsi. Alhamdulillah. Kemudian 2024 naik lagi. Naik lagi. Jadi 2019 jadi Ya. ada suatu hal besok pemilihan. Pokoknya aku ikhlaskan diri aku. Alhamdulillah bantuan dari Allah betul-betul bisa. Ya. Seperti 2024 sekarang. Seperti itu. Lancar. Sekarang duduk lagi. Sekarang duduk lagi terpilih lagi Ustadz. Tapi karena regulasi tadi Ya. harus mengundurkan diri dari DPRD sama DPRD terpilih. Yang saya simpulkan dari dua orang RDPS, Ratu Dewa Prima Salam, sama-sama orang yang mandiri, sama-sama pejuang, sama-sama pantang menyerah, sama-sama penyayang ibu, Iya. sama-sama dibanggakan keluarga. Jadi pantasan mereka bisa, ada pepatah, burung akan hinggap di ranting yang sama. Burung yang sama akan hinggap di ranting yang sama. Karena tidak mungkin Raja Wali bisa hinggap dengan burung elang. Tidak akan mungkin bisa burung elang dengan burung pipit. Karena dia pasti kesamaan. Jadi ternyata kalau kita tidak ngobrol, kalau cuma lihat baleho, siapalah yang menjodohkan RDPS Ratu Dewa Prima Salam. Ternyata kata hadis Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti bala tentara. Jadi bala tentara ini ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Waktu sedang duduk-duduk dia campur. Tapi begitu pasukan mengatakan siap gerak, yang angkatan udara akan sesama angkatan udara. Nah, ternyata yang darah-darah pejuang ini, yang darah penyayang ibu orang tua ini, yang darah mandiri ini bersama. Jadi saya semakin menguatkan, meyakinkan hati saya dan tentu saja hati bapak ibu, abang kakak adik dimanapun berada yang menyaksikan podcast pada petang ini. Kita lanjutkan. Kak Ratu Dewa, kenapa sudah sampai pada puncak karir Sekda, kenapa masih ingin lagi jadi wali kota? Di saat saya menjadi penjabat wali kota 9 bulan, Ustadz, cukup banyak beberapa masukan dan aspirasi warga yang belum saya tuntaskan. Ya, bicara wajah kota, bicara tentang infrastruktur, soal lampu jalan, termasuk taman kota masih belum beres, Ustadz. Terus membangun keumatan juga masih banyak belum beres. Maka tagline dan visi kita mengangkat Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera dengan pendekatan 5 hal. Pertama, berdaya dari sisi pembangunan, dari sisi pemerintahannya sendiri, juga dari kenyamanannya, dan juga dari perekonomian UMKM, termasuk di sana masalah religiusitas, termasuk masalah budaya, akses kesehatan, akses pendidikan, tata kelola pemerintahan, semua ada di sana, Ustadz. Insya Allah dengan membangun keumatan, banyak program-program dan kegiatan yang sifatnya menyentuh langsung kepada akar rumput. Jadi karena wali kota lebih bisa berbuat ya? Insya Allah kewenangan dan tugasnya lebih kalau eksekutornya Ustadz. Untuk membangun keumatan insya Allah kalau sudah wali kota bisa dieksekusi Ustadz. Bisa real, nyata. Siap ya Ustadz. Ada teman saya naik taksi, nanya aku supir taksi. Nah, di antara calon-calon ini yang siapa yang kenal, kata dia, Kak Ratu Dewa. Siap. Apa yang terkesan? WA dibalas. Ya. Komunikasi. Gimana di tengah kesibukan jadi seksa, jadi PJ, masih sempat komunikasi dengan masyarakat? Kebetulan saya dari awal Ustadz, saya langsung pegang akun sosmed Instagram. Pegang sendiri Ustadz. Itulah jalur dan media saya untuk melihat DM warga Palembang yang banyak masuk ke saya. Langsung balas? Langsung balas. Begitu sudah sholat subuh biasanya itu kesempatan saya. Terus baca, dan langsung saya eksekusi di lapangan. Kebiasaan saya Ustadz, kalau ada pengaduan saya langsung turun ke lapangan, saya tidak menunggu lama-lama. Saya sendiri kadang saya sendiri bawa mobil, kadang bersama staf 2 orang. Saya kurang hobi Ustadz, runtung-runtung banyak orang. Langsung saya panggil, langsung saya eksekusi. Langsung saya action. Karena mungkin saya dari kampung Ustadz, tidak mau berlama-lama. Begitu Ustadz. Sampai jadi sekarang. Tidak nunggu wartawan bawa kamera ya? Tidak Ustadz. Langsung ya? Ya selama saya hampir 6 tahun sekda tetap konsisten saya lakukan itu. Ini kan 5 tahun pengorbanan Kak Ratu Dewa yang mestinya masih duduk sebagai pegawai negeri sipil. Lalu karena aturan mundur dan ikut. Ini kan pertaruhannya besar. Apa yang membuat keyakinan? Saya yakin, saya bicara hati nurani Ustadz. Maka dari awal saya tulus, ikhlas. Kalau dibilang kaya, saya tidak terlalu kaya Ustadz. Dibilang cerdas, saya juga tidak terlalu cerdas.
Yang penting saya ingin berbuat yang terbaik buat Palembang, warga Palembang. Itu saja misi saya. Di samping untuk membangun misi keumatan yang ada di Palembang, Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat anak-anak muda sekarang. Siap, ya. Jadi kita ingin meninggalkan cerita yang baik, motivasinya apa, supaya orang jangan cuma melihat baleho, tapi juga dia tahu kronologisnya dengan dari podcast kita ini. Oh, ternyata Kak Ratu Dewa itu orangnya begini, asalnya begini, basicnya begini, dan dia mau jadi wali kota itu karena ini. Kita lihat baleho selama ini wali kota Palembang, Prima Salam. Sekarang jadi wakil wali kota. Itu gimana ceritanya? Kan kata mama, kalau tuh wali kota, kan masih ada wali kotanya Ustaz. Iya. Wakil wali kota kan masih. Kan tapi secara nyatanya saya memantaskan diri saya pribadi memantaskan diri karena Kak Ratu Dewa sudah firm 31 tahun 5 bulan mengetahui bagaimana dari tingkatan bawah sampai tingkatan paling atas, sudah mengetahui rasa jadi ASN, jadi rakyat. Saya selama jadi anggota DPRD Provinsi Ustadz, karena kami 75 orang di situ, saya sama tim saya tidak pernah mendatangi kondangan Ustadz. Saya tidak pernah mendatangi orang meninggal. Karena kenapa? Kalau saya nanti datang Ustadz ke A, tiba-tiba saya nggak bisa datang ke B, jadinya fitnah. Jadi tapi bunga ucapan tetap datang, amplop datang setiap itu sampai dengan hari ini. Dan saya juga tidak berkenan untuk menjadi kata sambutan di pernikahan Ustaz. Karena menurut saya juga kan masih berjuang. Proses belajar. Jadi menjadi wakil wali kota menurut saya partai sebenarnya ingin memajukan saya sebagai wali kota Palembang. Tetapi saya lihat sosok Pak Ratu Dewa, sampai ada satu sahabat Pak Ratu Dewa yang lagi di Mekah. Saya minta bersaksi di depan Ka'bah bahwasanya Kak Ratu Dewa itu saya nggak mengenalnya secara pribadi kan. Tapi secara cerita-cerita orang saya tahu Ustaz, baik segala macam kan. Tolong bersaksi Kak Ratu Dewa itu orang yang baik. Itu kali. Sahabat Pak Ratu Dewa. Karena kalau mau tahu orang tanya temannya. Ya, tanya temannya kan. Temannya, tapi banyak juga kawan pembohong. Iya, betul. Depan Ka'bah langsung. Depan Ka'bah langsung. Terus saya bilang sama partai, lebih baik kita sudah capek bertempur di pileg, di pilpres, di pilkada. Kalau partai seluruhnya menggunakan elemen yang ada segala macam untuk berkompetisi dengan orang baik, buat apa? Lebih baik insya Allah ridhoi dua orang punya niat yang baik bergabung jadi satu, menjadikan perjuangan itu lebih mudah. Insya Allah semua tujuan tuh baik, niat baik, insya Allah mudahkan ketemu. Tim ya. Kerjasama yang solid. Ini perpaduan Ustaz. Saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Saya pemerintahan, beliau legislatif, juga pengusaha muda. Ya, perpaduan dua ini Ustaz. Kombinasi antara anak muda yang menggebu-gebu dengan kebijaksanaan, kedewasaan, dan Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat-sahabat juga. Ya tinggal pilih, kalau mau yang muda pilih yang ini, kalau mau dewasa pilih ini. Dan beliau juga mengayomi Ustaz. Anak-anak jangan dipilih karena belum terdaftar. Jangan saya. Apa yang mau dilakukan jadi wakil wali kota? Kalau Prima membantu tugas Kak Ratu Dewa, saya akan berlari kencang cepat Ustaz, tapi tidak akan mendahului beliau. Saya kalau minta izin, tidak akan mendahului apa. Kita tahu regulasi daripada kebijakan wali kota dan wakil wali kota. Berhubung takdirnya presiden terpilih ini sekarang dari Partai Gerindra. Saya ketua Partai Gerindra, ditugaskan Bapak untuk mengawal program-program Bapak sampai ke rakyat. Yalah, ditugaskan menjadi wakil wali kota, mendampingi Pak Ratu Dewa dari awal seperti itu. Pada saat usulan SK-nya supaya Palembang ini zero konflik. Jadi kalau Ratu Dewa elektabilitas tinggi Ustaz. Anak kan tidak berambisi sebenarnya, tapi mengalir. Nah terkadang keikhlasan itulah Ustaz yang menghantarkan seluruhnya. Omongan ibu mama kemarin, mama ini mengaku jadi wali kota, gimana caranya jadi wali kota? Ya kan? Terus bergulir, sehingga dimandatkan partai jadi ketua partai, dimandatkan partai jadi bendahara sekelas provinsi, jadi double job di partai Ustaz. Sampai dengan di titik ini Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi sebelum ini, ada cerita yang paling
sampai ana dibawa di titik paling rendah dalam hidup. Jatuh. Jatuh sampai ke rumah Jatuh, Ustaz. Ana. jatuh. Iya, kan nangis-nangis. Rupanya Ana. Allah mau mengangkat setinggi-tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah angkat setinggi-tingginya. Bantuan kami apapun tuh relawan segala macamnya luar biasa sama beliau. Ada lebih kurang 60 hari menjelang tanggal 27 November, menjelang Rabu. Tentu masih banyak waktu dan kesempatan. Kalau tadi saya bertanya ke Kak Ratu Dewa, ke Pak Prima Salam, sekarang saya mau cerita. Saya datang ke Palembang setahun hanya 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya pulang. Kebetulan jadwal yang sekarang ke Palembang, Sumatera Selatan ini, itu jadwalnya menjelang pilkada. Kampanye. Jadi saya sangat menghindar kalau ada pilkada, karena itu masuk ke medan pertempuran, masuk ke ruang konflik. Jadi bagaimana kalau jadwal ke Palembang ini kita undur aja setelah pilkada? Maka saya tanya kepada, dulu yang bawa saya keliling Habib Mahdi. Setelah Habib Mahdi meninggal, Ustadz Kemas Ali bersama dengan komunitas ustadz-ustadz yang sejiwa, sepikiran, setujuan, namanya Mas Furoh. Lalu saya tanya, kalau Mas Furoh satu kata, saya masuk. Tapi kalau di dalam masih konflik, begini begono ke sana ke sini, saya tidak mau masuk ke ruang perang. Saya tidak mau mengobok-obok masyarakat Palembang. Saya tidak mau merusak kemesraan, persatuan, kesatuan. Saya tidak mau menjadi orang pemecah belah. Kalau memang ustadz-ustadz, kawan-kawan, sahabat-sahabat, guru-guru semua sudah satu pendapat, tolong buatkan surat mandat, Abdul Somad silakan datang. Ternyata semuanya setuju dan membuat surat, Abdul Somad silakan datang. Itulah maka saya datang menjelang pilkada. Dan saya setelah melihat biografi, perjuangan, dan saya istikharah, saya berdoa kepada Allah SWT, akhirnya saya siap memakai baju RDPS Kak Ratu Dewa Prima Salam. Kita berjalan ibarat produk. Ada satu roti. Orang takut makan roti ini karena roti ini mungkin ada lemak babinya. Sebagai muslim kita tidak boleh. Lalu kemudian orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, boleh nggak kami makan roti ini? Ya, tentu saya memberikan pendapat saya. Ya makanlah roti ini, saya tahu roti ini adalah label halalnya. Lebih kurang begitu. Ketika orang bertanya, Ustaz, sebagai warga negara yang baik, kami mau ikut partisipasi pada 27 November nanti. Kira-kira siapa yang kami pilih? Ya, daripada saya panjang lebar, saya tinggal singkat aja. Kalau Tuhan mau sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Amin ya Jadi Allah. simple, singkat, padat. Adapun prosesnya panjang, jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba saya menghindar konflik. Jadi setelah saya masuk, langkah dari rumah, bismillah, tawakal Allah, saya datang ke Palembang, saya ketemu. Adapun kita bertemu tentu sudah dari dulu sejak saya masuk Palembang sekitar 2018 sampai sekarang. Adapun yang saya inginkan ke depan, Kak Ratu Dewa, Pak Prima Salam, kalau saya masuk ke seluruh kecamatan, kabupaten, desa di Palembang, di Sumatera Selatan ini berat, susah, nggak cukup waktu. Maka menurut saya, ijtihad saya, yang paling efektif adalah mensupport pemimpin yang kira-kira kalau dia duduk di situ, insya Allah beban dakwah ini ringan. Ustadz, imam masjid kami bacaannya nggak betul. Gimana saya mau memanggil orang untuk buat pelatihan? Tapi begitu saya dengar program Kak Ratu Dewa, bahwa ini dikumpulkan kori-kori yang bagus, imam-imam ini, dibuatkan training for trainer. Begini loh makharijul huruf Al-Fatihah yang benar itu. Lalu dia nanti kembali ke masjid surau langgarnya masing-masing, jadi imam. Dari maghrib ke isya dia jadi ngajar ngaji, diberikan insentif. Itu kesan pertama yang saya dengar yang membuat saya tertarik untuk memberikan dukungan. Dengan ini meringankan beban saya. Kemudian tentang penggali kubur, penyelenggara jenazah, guru ngaji kampung. Ini kan ujung tombak dakwah. Ini tidak selesai dengan ceramah, nggak selesai dengan tabligh akbar. Tidak selesai. Masalah tempat hiburan di bulan suci Ramadan, itu tidak selesai. 1000 tabligh akbar, buyar. Tapi satu keputusan
perwako, peraturan wali kota, itu amat sangat bermakna untuk sebuah kota. Tentu kita tidak mengurus saudara-saudara kita yang berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Ini kita tentang sebagai seorang muslim, bagaimana menjaga diri, tidak minum khamar, kemudian tidak berbuat maksiat, bagaimana membayarkan zakat, memberdayakan basnas, bagaimana fakir miskin yang susah, yang tidak bisa sekolah, anak tidak bisa ikut ujian karena tertunda, sepatunya koyak, bajunya. Itu gak selesai dengan ceramah tausiah. Tapi saya tetap menjalani program dakwah, saya tetap jalan, tapi mensupport pemimpin yang kira-kira kalau dia duduk meringankan beban itu, saya tetap membalaskan juga kesakitan, kekecewaan saya waktu sekolah dulu. Saya berangkat sendiri ke Mesir, pulang sendiri, pulang nggak tahu kerja di mana. Saya mau adik-adik saya orang Palembang, kalau dia berprestasi, diberangkatkan ke Mesir dengan APBD. Setelah pulang dia diberdayakan, menjadi penyuluh agama Islam, menjadi pembimbing haji dan umroh, menjadi pelaksana kajian-kajian keislaman, memberikan tutorial, diberdayakan. Gajinya dari mana? Dari APBD. APBD tidak cukup, dari Basnas. Sehingga ada saling keterkaitan, saling tolong menolong, sehingga saya amat sangat berharap mudah-mudahan Kak Ratu Dewa, Bang Prima Salam sehat walafiat. Amin ya Allah. Sehingga masyarakat juga yang ragu-ragu, yang bingung-bingung, rasanya semua sudah kita tumpahkan semua. Segala keluhan, pertanyaan-pertanyaan. Adapun nanti yang masih mengganjal di pikiran, langsung DM Kak Ratu Dewa. Siap, ya. Langsung jumpai Pak Prima Salam, tanyakan. Begitu juga dengan Ustadz Somad, langsung ke tim UAS yang ada di Palembang, Ustadz Kemas Ali, tanyakan bagaimana begini segala macam. Saya cuma ingin mengajak, jangan terpukau dengan money politik, ambil duitnya, jangan coblos orangnya, tetap pilih Kak Ratu Dewa, Prima Salam. Amin. Lalu kemudian ketika hari-hari menjelang 27 November ini, jangan sampai tidak ikut partisipasi. Ini adalah pesta demokrasi. Jaga jangan sampai menyebar hoax, perbedaan pilihan politik jangan sampai membuat putus tali silaturahim. Siapapun orangnya, siapapun kita, insya Allah kita bersama dengan RDPS, Ratu Dewa, Prima Salam. Maka insya Allah, kalau Tuhan makan rendang mulutnya supaya manis, makan halua. Kalau untuk kota Palembang, jangan lupa nomor 2, RDPS. Amin ya Allah. Ratu Dewa, Prima Salam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Kita sama berdoa mudah-mudahan Kak Ratu Dewa, Pak Prima Salam sehat walafiat, tetap semangat menuju kota Palembang yang lebih baik di masa akan datang. Berkah selalu, sukses, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin yang adil dan amanah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.